scene kompetitif telah berada di tangan dari Geekfam. Mereka ada Lancelot, Pakuito, dan juga ada Brody. Bahkan di sisi samping masih dengan 3 line up utama dari tim Arkeosi tidak berganti. Blue, Cecilian, dan juga Beatrix. How menurut Opung Awa, how? Blue Cecil Beatrix di game yang pertama ini menunjukkan perform yang luar biasa manis buat Arkehosi. Jadi pilihannya masih tepat aja buat Arkehosi. Apalagi ya permainan dari Beatrix dari Skylar sendiri ini tidak mengandalkan di biru. Dari itemnya tadi kita udah lihat juga. Itemnya nggak ada di Manhunter Sword. Dia langsung kejar untuk base damage-nya. Berarti kita tetap akan melihat permainan sniper dan juga shotgun yang akan dimainkan untuk Beatrix sendiri. Dan 2 hero baru yang dipakai sama Geekfam kali ini. Ada Paquito dan juga ada Brody. Nah ini nih. Ini yang agak tricky adalah Paquito-nya bakal masuk ke XP lane. Wah, Renvi. Pakai Ini Frankie. iya, Ya bener kan? Dia kan pernah kombinasi Pernah. Franco Selena ya? Iya, Season sebelum sebelum ih jalan lama banget sebelum itu. jadi Geekfam, itu Betul, kayak semua yang nggak bisa ngapa-ngapain yang di mid lane. Wong Koko dulu temannya. Oh iya, Wong Dan ingat ya Koko. kalau mereka pakai combo gini, gamenya langsung 30 menit dulu. Ingat saya. Iya. Tapi apakah itu akan terjadi kali ini? Mhm. Akankah dari Renvi dengan satu buah tarikan dari Frankie akan membuat timnya bereaksi dengan cepat untuk membalikan keadaan atas kekalahan mereka di game yang pertama? Ya karena dari Franco sendiri hit or miss hero. Ini masih bisa dihindari juga pastinya untuk tarikan dari Iron Hook-nya. Dan kalau memang kena ini pasti akan membawa angin segar untuk Big Fam sendiri. Karena untuk di awal-awal, di early mereka butuh 1 atau 2 kali Iron Hook. Mereka bisa dapetin lubang dari sana untuk menciptakan yang namanya snowball. Oh, tapi Veil. fail. Oke ada Veil. Ngeri loh. Aku Franco Veil serem. Ya, karena Veil selalu ngagetin kan. Ini ya sisi kayak combo klasik nggak sih, kok kayak sisinya benar-benar dimaksimalin dari failnya, atau kalau dia mau ngambil damage juga oke. Sama satu, Veil kalau ngambil damage bakal ngabisin semua anak dari Glue. yes. Langsung Spiritnya langsung habis. tar. Itu kena wind blow, windstorm, hilang Sama semua. Windblade-nya langsung Win- bocil-bocilnya langsung hilang. Hilang begitu Oh. saja. Alright. Sekarang kita udah melihat draft yang dipick dari kedua belah tim. Opung Wawa, sebelum kita masuk ke arah main game, Mhm. kamu lebih suka ke draft yang kayak mana? Kalau aku sih pengen lihat Franco menang ya, tapi overall aku suka yang ada Glue-nya. Oke. Momo-chan? Yep. Kamu suka ke arah mana? Aku lebih suka untuk Arkehosi karena aku merasa mereka untuk team fight-nya lebih sustain. Plus ada Estes juga. Oke, nampaknya kalau begitu kita bakal menyaksikan apakah kali ini dari Geekfam dengan Frankie akan membuat tim Arkehosi kesulitan dan bahkan harus melepaskan game kedua ini di tangan Geekfam, atau bahkan Arkehosi akan mendominasi jalan pertandingan. So, langsung ini dia. Arkehosi versus Geekfam di MPL ID season yang ke-9. Yap, kita melihat R7 udah cukup low di area bawahnya. 1v1 dengan Mars kali ini. Dan Envy dengan Iron Hook-nya yang tidak mengenai siapapun dari Arkehosi, namun masih ada Sang Wind Claw dari Clay. Hanya memberikan poke damage aja di menit pertama untuk kedua tim. Wow, dan bahkan bisa aku bilang di sini dari sisi offlanernya, Mindzy mencoba untuk membalaskan keadaan atas seorang R7, tapi dari Frankie mencoba untuk menarik. Apakah di sini buff-nya? Tolong, Pak Produser. Oh, tertarik, ini dia. Berhasil melakukan resetisasi terhadap Orange buff yang dimiliki dari Albert. Memiliki sedikit keuntungan atas jungler Geekfam yang mungkin akan mendapatkan Orange buff terlebih dahulu. Iya, ini membuat Albert tentunya harus lebih bersabar lagi. Dapetin buff terlebih dahulu dan memang efektif ya. Ini Franco dari Renvi setidaknya buying time lagi untuk Albert. Akan farming yang terlebih dahulu, namun Iron Hook yang sudah terbaca oleh Finn bisa dihindari begitu saja. Bahkan Renvi kali ini mencoba untuk melakukan rotasi yang tidak berhenti ke area jungle yang dimiliki Arkehosi. Bahkan kalau kita ngeliat Geekfam bermain dengan cukup sebenarnya pasif juga sih. Mereka nunggu Iron Hook yang benar-benar connect dari Renvi-nya. Wow. Melihat seperti itu, nampaknya Skylar tidak akan di cover terlalu banyak, lebih direlakan begitu saja, dan Turtle-nya tentunya sudah menuju ke arah lane up down. Renvi is coming bersama dengan Skylar, tapi lihat di depan sana ternyata ada 3 player dan almost Renvi nggak berhasil mendapatkan satu tarikan maut. Skylar flicker yang cukup tepat, tapi ternyata Julian bersama dengan kawan-kawan akan ditukar dengan satu buah Turtle dengan King yang tidak berhasil. Masih di tangan Arkehosi keuntungan kali ini, lihat Windblade dan juga kali ini Renvi masih belum berhasil menarik. Dan kalau aku bilang,
ganking di atas tadi yang terlalu lama Aha. membuat kerugian cukup banyak. Ya banyak sih, karena mereka ke delay ya. Mereka gak dapetin objektifnya tadi. Karena waktu si Swan lagi nendang dengan corrosive strike-nya, wow, oke. Harus ke pick off sedemikian rupa. Maksudnya adalah waktu dia nyerang, dia gak dapetin level 4. Dia belum punya tone of path memory. Beda cerita kalau tadi udah ready untuk tone of path memory-nya. Oh, Iya. tertarik Clay di depan sana tapi ternyata masih ada Purify. Masih bisa diselamatkan dari ganking yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Farm. Karena damage juga masih belum terlalu maksimal. Sedangkan Julian mencoba untuk farming, mengejar ketertinggalan atas seorang Albert yang memiliki satu level di atas dari seorang Julian Lamuka. Iya, sementara kali ini Renvi bakal coba berfokus terlebih dahulu, mungkin bakal nge-baby Swan kali di area atas. Dan R7 berhasil mengusir pergerakan dari Miles kali ini di area bawahnya. RQ Hoshi, mereka belum terlalu ada permainan yang cukup agresif. Gifam juga masih menunggu inisiasi yang baik tentunya dari Iron Hook Renvi kali ini. So, ini bakal menjadi early yang cukup pasif dari kedua tim. Apalagi kita tahu dari Albert sendiri, ini kemungkinan besar dari jungle-nya bisa aja diganggu sama Renvi. Di reset lagi seperti menit-menit awal tadi. Oke, saking respect-nya 3 pemain dari tim RRQ mereka sebelum ke arah top lane aja, dia muternya jauh banget. Dia muternya dari tengah karena di bus yang belokan ini itu bisa ada Renvi atau Vince dan langsung coba ternyata di commit berhasil mendapatkan PJN lewat ke arah yang salah. Baru dibilangin lewat di sana langsung hilang ditelan bumi tak tersisa. Sedangkan Skylar mencoba untuk memberikan sedikit damage. Spray down, tapi ternyata dia memilih untuk memberikan roket, melakukan clear minion, nampaknya belum berhasil dan plating yang dilakukan Julian cukup baik, menghilangkan seluruh gold yang dimiliki dari tim RRQ di arah top lane. Iya, ini Skylar memang agak sedikit terganggu oleh pergerakan yang dibawa oleh Geek Farm, namun Julian masih bisa untuk mendapatkan satu buah komang di area atas dan Clay pun sepertinya bakal harus bermain agak sedikit sabar kali ini di area mid-nya. Ini Vince-nya bareng sama Renvi terus ya. Karena mereka mau mainin kombonya. Betul, Bloodhound langsung kena wind blow juga, langsung di-punish dengan adanya windstorm. Tapi sejauh yang kita melihat bahwa dari RRQ dan juga Geek Fam, mereka masih tetap santai. Mereka masih tetap bermain secara objektif dan seperti ini. Untuk objektif pelan, RRQ nanti mereka yang akan pegang kendali masuk ke mid game. Intip dikit dari item build-nya juga, Clay sudah punya Clock of Destiny. Sedangkan untuk dari sisi Geek Fam, mereka butuh sesuatu sih. Mereka butuh mid lane-nya agar lebih cepat kaya juga. Dan akhirnya sudah mulai nyusul Iya. buat Vince-nya. Oke, Vince-nya udah mulai mencoba untuk menyusul kali ini. Berbeda dengan di game yang sebelumnya, Lilianya yang tidak dikasih permainan. Tapi lihat ternyata shutdown akankah diamankan dengan shotgun yang luar biasa. Pipin, tapi lihat Purify Gaming respect terhadap para pemain dari tim Geek Farm yang memiliki crowd control yang cukup besar. Membuat Pipin berhasil hidup. Di depan sana Skylar mencoba untuk melakukan satu buah spray down yang bisa kita bilang adalah sebuah keuntungan mendapatkan turret. Bukan platingannya lagi, tapi ternyata Vince di depan sana tertampar. R7 tersari, Bloody Hand telah dikeluarkan, tapi nampaknya R7 harus kehilangan poin di area tengah. Iya, karena dia sudah mulai kelihatan juga di area MF dan bahkan kali ini Julian dengan terusnya mencoba untuk mencari ke arah Albert, tapi ini bakal menjadi suatu war yang agak sulit ketika ada Estes yang selalu nempelin, memberikan heal terus-terusan. Ini bakal jadi PR yang kedua untuk Geek Fam. Gimana caranya mereka nge-shutdown Vin terlebih dahulu mungkin nantinya. Benar, jadi satu momen yang sudah didapatkan tadi oleh Geek Fam adalah mereka bisa langsung masuk menyerang dengan menggunakan Bloody Hand yang dimiliki oleh Franco. Tapi itu pun harus dengan posisi bahwa Renvi udah siap banget. Dia harus bisa ngebuka, dia harus rela untuk ngebadarin semua damage dari RRQ. Dia kayak hit or miss ya. Kalau memang hit dia bisa komboin sama Vince-nya. Tapi kalau miss dia harus siap-siap terpanik balik. Oke, spray down dikeluarkan di depan sana. Langsung ada Lancelot, tapi ternyata Julian tertabrak. Benjol dan tertarik. Masih bisa di-heal oleh seorang Pipin. Berhasil menyelamatkan suara Skylar dan bahkan kehilangan turret di arah bottom lane. Ter-outplay sepertinya permainan dari tim Geek Fam di arah bottom lane yang harusnya diuntungkan Geek Fam. Jadi kerugian yang sangat-sangat tidak adil. Dan bahkan aku ngelihat dengan permainan yang dibawakan RRQ Hoshi sampai menit ke-7 ini, mereka hanya peduli dengan objektif turret. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Dengan adanya war mungkin seperti yang tadi, Skylar masih bisa bertahan, masih bisa survive di area bawahnya dengan bantuan dari Vin. Dia bisa aja nyulik ke arah Renvi, tapi dia nggak mau. Dia lebih pikirin oke, amanin turret objektif, dapetin turtle, coba untuk kandangin Geek Fam nantinya, baru mereka siap untuk war 5 lawan 5. Oke, tapi di depan sana Renvi, R7 mencoba untuk menangkapnya. Nampaknya Julian hati-hati tidak boleh terlalu overcommit.
para pemain dari tim Geek Fam, mereka juga masih harus menunggu momentum dari seorang Renvi dengan mendapatkan satu buah tarikan mancing mania, nggak berhasil. Langsung knockout strike dikeluarkan, snipernya hampir saja kena seorang Vince yang membuat dia agak sedikit miss. Pergerakannya masih belum bisa diperkirakan, tapi lihat Pipin, semua komitan langsung hilang begitu saja. Vin yang menjadi salah satu poros utama pertahanan dari RRQ Hoshi, sustainability-nya dihilangkan kali ini Opung Wawa. Ya itu satu atau mungkin 2 kali ya kita melihat hal yang sama dilakukan untuk Geek Fam. Jadi mereka ngebukanya dengan Wind Blow atau mungkin dengan tarikan Iron Hook yang dimiliki oleh RNV dan kemudian harus dipunish di sana juga. Karena kalau nantinya dari Vin-nya bisa survive, itu pasti akan kembali keadaannya dengan heal-nya. Iya, tapi bakal dikejar begitu saja. 2 damage dari RQC, mereka mau paksain tim fight-nya di area atas kali ini. Dan bahkan juga R7 sudah mulai join the tim fight, barusan hanya memberikan poke damage aja ke Julian. Cukup untuk penumbangan Renvi sendiri karena mereka tahu ini initiator yang benar-benar harus ditumbangin terlebih dahulu. Hampir tercutting, hampir terpotong. 1 buah Iron Hook itu bisa mengubah segalanya loh. Bener banget, dan bahkan kalau bisa kita bilang ya, di sini hampir saja seorang Vince itu menjadi korban kalau dia nggak flicker. Dan Renvi karena dia harus berada di garis depan, mau nggak mau dia harus menjadi samsak di game kali ini, dan R7 bisa tertarik kali ini oleh seorang Renvi. Ini yang harus diperhatikan. Sedangkan Julian benar-benar dikasih space farming yang sangat-sangat dimaksimalkan, walaupun ini menjadi salah satu space yang sangat kecil menurut aku Opung Wawa untuk seorang Lancelot di menit yang ke-9. Iya, apalagi Albert dengan Yison Shin yang bisa di pressure ya, bisa dicari mungkin dengan Lancelot kali ini bebas banget. Bebas banget. Bener, dia selalu ada space-nya karena Skylar-nya yang menjadi-jadi. Plus dia selalu buka Mountain Shocker-nya, kapanpun itu ada selalu dibuka. Jadi infonya bener-bener terang banget buat Arky Hoshi. Sementara kali ini Geek Fam mereka sepertinya agak sedikit berat kalau misalnya mereka mau kontes slot mereka yang pertama nih. Sakit juga ya. Sedangkan itu ada Julian di depan sana mencoba untuk melakukan clear minion atas para pemain dari tim Arkeosi. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Akankah tim fight? Oh, turtle Lord, sorry kali ini, tapi ternyata langsung dihilangkan satu turret bersama dengan satu buah Lord. Renvi akankah tertangkap? Flicker melakukan gocekan mau, tapi Albert tidak mau tinggal diam. Turret akan menjadi pilihan utama terlebih dahulu, dan R7 berhasil menangkap Renvi. Diangkat begitu saja, tapi glue-nya masih terlalu strong. Glue too strong. Split boost yang dilakukan Julian berhasil mendapatkan turret tambahan kali ini di arah top lane. 2 turret untuk Geek Fam, namun harus membayarkan dengan adanya kehilangan Lord dan juga kehilangan Renvi kali ini. Ini setidaknya buying time yang cukup banyak yang dibawakan oleh Julian di membuat Arky Hoshi mereka mau nggak mau harus benar-benar peka sama minimap di area atas. Sementara untuk itemnya kok. Yes, dari itemnya sih R7 sih yang udah siap banget ya untuk fight, untuk ngebadanin semua damage dari Geek Fam. Jadi gak ada yang bisa ngenembusin dia sekarang, apalagi kalau dia sudah punya split. Oke, tapi lihat di atas sana udah ada Lord yang tumbang. Ini permainan Skylar langsung ini ya, agak sedikit ke flashback ya. Ke flashback. Mirip permainan seperti Oheb. DM series. Kemarin dengan melakukan poking damage terhadap turret meskipun tidak ada minion, karena cicil sedikit demi sedikit sangatlah berpengaruh ketika minionnya nanti masuk secara bersamaan. Lama-lama jadi bukit ya. Lama-lama jadi bukitan. Lihat tem. Masih diberikan Skylar. Oh my god, seperempat darah terakhir. Fokus ke arah turretnya, Skylar benar-benar memberikan sedikit surprise attack. Itu kalau jantungnya udah copot ya guys ya. Wow, dan kali ini lihat semua untuk lane-nya di-clear dengan cukup cepat dari Arky Hoshi. Dan bahkan mereka memakan 1 demi 1 turret yang sudah diamankan, tentunya 6 turret di tangan Arky Hoshi. Ini membuat Geek Fam mau nggak mau mereka harus stay di dalam base. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini untuk comeback. Ini semua bergantung dari Renvi dan juga Vince menurut aku. Karena Julian nggak bisa maju dengan cukup agresif. Ya sebenarnya masih ada Swan juga ya, karena untuk Swan sendiri dari item build-nya di sini.
dia udah punya damage yang dibutuhkan. Bahkan Wind of Nature sudah disematkan untuk Swan. Tapi perbedaan gold team cukup jauh sih kok. Lumayan cukup timpang, but it's okay. Tapi kita bakal lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi pun dengan perbandingan gold yang cukup jauh 7.000 ini. Hampir setengah loh itu. Iya, hampir setengah. Satu Itu boss Renvi ya. sniper loh. Itu Renvi ya, bukan gold lanernya, bukan ke arah junglernya. Aha. Dan akan ada perebutan di arah purple buff. Nampaknya dari Julian tidak akan dikasih Semenasta dan bahkan Maidzi. Lihat, Maidzi terkena sedikit damage dan tarikan Iron Hook kali ini terhadap satu buah. Purple-nya. Clay. Enggak, no. Clay? Enggak, di Diambil. tangan Vale. Di tangan Vale. Tadi kena Windblade kok. Kan bener kan di tangan Vale? Itu fail. Iya, Iya, diambil. dia kena Windblade soalnya tadi. Oke, dan Lord yang akan muncul 15 detik lagi di menit yang ke-12 kali ini. RRQ Hoshi mendominasi dengan 7,5 ribu untuk net worth-nya. Ini sepertinya agak sedikit berat untuk Geek Fam. Plus mereka menyisakan inhibitor turret aja. Jadi tentunya kalau misalnya RRQ Hoshi mereka mau langsung Buset. straight to the Lord yang kedua kali ini bakal menjadi Lord yang cukup mudah, Oji. Oke, ini bakal lihat langsung terbuka vision dengan cukup jelas, tapi nampaknya again and again tanpa adanya kontes tidak bisa masuk terlalu dalam kembali. Para pemain dari tim Geek Fam, mereka harus merelakan dan tarikan dari seorang Renvi masih belum berbuah hasil. Mancing Mania belum mantap untuk kali ini, masih menunggu dan lihat ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka benar-benar fokus untuk melakukan defensif karena ini udah masuk ke menit yang ke-12. Lord udah bisa mengamuk, udah bisa ciha dan bahkan bisa menumbangkan satu buah turret dengan cukup instan. Iya, konsol udah mulai dibuka kali ini mengincar ke arah R7, tapi apakah sesuai dengan planning? Renvi narik ke arah satu buah minion kali ini dan masih bisa di defense dengan cukup baik dari R7 juga mencoba untuk memberikan speed langsung lancap ke arah seorang Renvi kali ini dan bahkan lihat damage yang dibuka oleh Albert. Mereka nggak mau terlalu fokus untuk membagi Renvi terlebih dahulu karena objektif yang dimainkan oleh RRQ Hoshi ini lebih penting menumbangkan inhibitor di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane. Yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor, tertarik dulunya. Langsung ada Florian, semua combo dikeluarkan. Tapi lihat, damage-nya double kill. Looking for triple kill. Tapi ternyata di sana Albert taruh tershutdown. Julian tershutdown di sana, wipe out this is it. RRQ Hoshi berhasil mengamankan 2-0 penuh tanpa balas. Wow, 14 menit untuk di game yang kedua dan bahkan wipe out yang didapatkan oleh RRQ Hoshi.